我宣誓，忠于中华人民共和国宪法。 Kementerian Pertahanan sudah bicara tegas. Tidak ada kontrak, tidak ada pembelian, dan yang paling penting tidak ada kesepakatan 42 jet tempur J-10CE lengkap dengan rudal PL-15 senilai $9 miliar seperti yang sempat ramai diberitakan. Narasi besar itu runtuh dalam satu klarifikasi. Namun justru di titik ini, pertanyaan yang jauh lebih menarik muncul. Jika bukan J-10, lalu jet tempur apa yang sebenarnya akan mengisi Lanut Haluoleo? Membedah klarifikasi Kemenhan. Klarifikasi Kementerian Pertahanan bukan sekadar bantahan biasa. Ini adalah sinyal bahwa hingga saat ini Indonesia memang belum mengikat kontrak baru untuk jet tempur dari China. Khususnya J-10CE yang sempat disebut-sebut akan menjadi tulang punggung baru kekuatan udara TNI, Angkatan Udara. Artinya, semua narasi tentang angka, jumlah, bahkan paket rudal PL-15 masih berada di ranah spekulasi, bukan keputusan strategis resmi. Dalam dunia pengadaan militer, kontrak adalah titik krusial yang tidak bisa disembunyikan lama karena selalu meninggalkan jejak mulai dari anggaran, negosiasi hingga produksi. Ketika Kemenhan menyatakan belum ada kontrak, maka itu berarti prosesnya memang belum sampai pada keputusan final. Lanut Haluoleo sebagai kunci. Di sisi lain, ada satu fakta yang tidak bisa diabaikan. Lanut Haluoleo di Sulawesi Tenggara dipastikan akan diperkuat dan akan diisi oleh skadron jet tempur baru sebagai bagian dari perencanaan kekuatan TNI Angkatan Udara. Ini bukan sekadar isu, melainkan arah pembangunan kekuatan. Ketika sebuah pangkalan udara disiapkan untuk jet tempur, maka pertanyaan berikutnya bukan lagi apakah akan diisi, tetapi akan diisi dengan platform apa. Disinilah semua spekulasi mulai bergerak. Kenapa J-10C sempat muncul? Sebelum dibantah, J-10C sempat masuk sebagai kandidat kuat dalam berbagai analisa. Hal ini tidak lepas dari dinamika geopolitik dan terbukanya opsi kerjasama dari arah timur termasuk dengan Cina. J-10C menawarkan kombinasi yang menarik, mulai dari radar AESA modern, kemampuan membawa rudal jarak jauh seperti PL-15, hingga harga yang relatif kompetitif dibandingkan jet barat. Dalam beberapa skenario, J-10C bahkan dianggap mampu menjadi pengubah keseimbangan kekuatan udara di kawasan. Namun semua itu berhenti pada satu fakta, bahwa belum ada kontrak, sehingga posisinya tetap sebagai spekulasi. Opsi Sukhoi Su-35. Jika bukan J-10C, maka perhatian kembali mengarah ke Sukhoi Su-35. Jet tempur ini bukan nama baru dalam rencana penguatan TNI Angkatan Udara. Bahkan Indonesia pernah berada pada posisi yang sangat dekat dengan realisasi pembelian. Yang menarik, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa rencana tersebut benar-benar dibatalkan. Kontraknya sendiri secara prinsip masih ada, namun belum efektif. Artinya, peluang untuk mendatangkan Su-35 sebenarnya masih terbuka. Secara kemampuan, Su-35 tetap menjadi salah satu platform air superiority paling kuat di kelasnya dengan keunggulan manuver, jangkauan tempur, dan kapasitas persenjataan yang besar. Jika keputusan politik dan strategi memungkinkan, maka opsi ini bisa kembali menguat tanpa perlu memulai dari nol. Opsi platform masa depan. Di sisi lain, muncul opsi yang jauh lebih futuristik, yaitu KEF-21 Boramae. Ini bukan sekadar pembelian, melainkan bagian dari investasi jangka panjang Indonesia dalam pengembangan jet tempur generasi baru bersama Korea Selatan. Secara strategis, menempatkan KF-21 di Lanut Haluoleo pada masa depan adalah langkah yang sangat masuk akal karena akan memperkuat posisi Indonesia dengan platform yang lebih modern dan terintegrasi. Namun tantangan utamanya adalah waktu. KF-21 masih berada dalam tahap pengembangan menuju operasional penuh, sehingga belum bisa menjadi solusi dalam waktu dekat. Jika berbicara jangka panjang, opsi ini sangat logis, tetapi untuk kebutuhan segera, kemungkinan besar masih menunggu. Opsi redistribusi kekuatan. Ada satu kemungkinan yang sering luput dari perhatian bahwa skadron baru tidak selalu berarti jet tempur baru. Bisa saja penguatan Lanut Haluoleo dilakukan melalui redistribusi aset yang sudah dimiliki TNI Angkatan Udara. Platform seperti EF-16 hasil upgrade atau Sukhoi S
U-27 dan Su-30 bisa saja dipindahkan untuk memperkuat wilayah timur Indonesia. Strategi ini bukan hal baru dalam perencanaan militer karena memungkinkan penguatan cepat tanpa harus menunggu proses pengadaan yang panjang. Dengan posisi geografis Haluoleo yang sangat strategis menghadap kawasan timur dan jalur menuju Pasifik, kehadiran jet tempur di sana menjadi bagian penting dari desain pertahanan nasional. Analisa strategis besar. Jika ditarik lebih luas, ini bukan hanya tentang jenis jet tempur, tetapi tentang arah besar strategi Indonesia dalam membangun kekuatan udara. Apakah akan condong ke barat, ke timur, atau tetap menjaga keseimbangan? Selama ini, Indonesia konsisten berada di jalur tengah, menjaga fleksibilitas dan tidak terikat pada satu blok kekuatan. Hal ini membuat setiap keputusan pengadaan selalu mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari militer hingga geopolitik. Dengan pola seperti ini, maka pilihan untuk Haluoleo kemungkinan besar adalah hasil dari kompromi strategis yang matang, bukan keputusan yang tergesa-gesa. J-10C sudah dibantah. Su-35 masih sangat mungkin karena kontraknya belum benar-benar gugur. KF-21 menjanjikan masa depan tetapi belum siap saat ini. Lalu apa jawabannya? Jawabannya tetap sama. Belum ada kepastian. Karena dalam dunia militer, keputusan besar seringkali tidak diumumkan hingga benar-benar siap dijalankan. Yang jelas, Lanut Haluoleo akan menjadi salah satu titik penting kekuatan udara Indonesia di masa depan. Dan satu pertanyaan itu masih menggantung. Jet tempur apa yang akan mengisi langitnya? Berikan pendapat Anda. Dan menurut Anda jet tempur apakah yang paling cocok digeber di Haluoleo?